Hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk keluar dari kemiskinan, berjuang untuk keluar dari penderitaan, berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Pengalaman masa kecil memang terus terang saya merasa bahwa saya lahir dari keluarga yang tidak beruntung, dan sejak dari umur 8 tahun seingat saya bahwa saya harus berjuang menambah hidup keluarga. Papa saya seorang pelaut, mama saya seorang ibu rumah tangga. Saya lahir dari Jambi. Setelah tamat SMA, saya bertekad untuk merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Memang pada saat itu, kehendak saya melalui satu rintangan atau hambatan yang datang dari mama sendiri. Dan pada saat itu, saya merantau ke Medan. Mama saya sempat bingung. Pada saat saya kerja dengan paman saya, pada tahun 86, saya mendapat gaji 250.000. Bekerja di SMA sampai sekolah, dan bulat-bulat gaji itu saya serahkan kepada mama saya. Dan mama saya mengatakan, kalau kamu berangkat mungkin tidak ada tambahan 250.000 karena adik kamu masih sekolah semua. Memang kami banyak saudara, 8 bersaudara. Tapi dengan perasaan yang susah saya ucapkan, cuman saya bisa menyampaikan dalam hati saya, mungkin seterusnya keluarga kita masih begini. Dan saya yakin bahwa saya harus merantau, harus kuliah, harus mencapai masa depan yang lebih sejahtera. Itu tekad saya sehingga saya merantau ke Medan dengan memodalkan alamat dan uang 500.000 hasil tabungan saya. Saya terima kasih sama paman saya, yang mana paman saya pernah membantu saya 200.000 per bulan selama 6 bulan. Dan saya terima kasih juga dengan paman saya yang di Medan, yang mengizinkan saya tinggal di rumahnya selama 4 tahun. Setelah tamat, saya kuliah. Saya termasuk orang beruntung. Perjuangan saya bekerja saya selama di Medan. Saya mendapat jabatan manajer di salah satu perusahaan otomotif dengan gaji yang cukup, bisa membantu semua keluarga saya, termasuk keluarga saya di Jambi maupun di Palembang. Dan bonus setiap tahun saya kumpul. Pada tahun 93, saya meminang suatu wanita yang luar biasa menurut saya, dan sekarang dia adalah istri saya, yang selalu memberi motivasi pada saya. Dan akhirnya kami berkeluarga, dikaruniakan 3 orang anak. Istri saya juga berperan sangat penting di dalam penggerakan saya selama ini. Penggerakan saya di politik, meninggalkan usaha saya, istri saya yang jalankan, meninggalkan kewajiban saya selaku bapak di dalam rumah tangga, istri saya yang membina anak. Setelah perjalanan suatu hidup yang cukup panjang di Medan, dan jabatan yang saya peroleh, dan ada equity yang saya peroleh,
kadang saya berpikir bahwa masih ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Selaku pimpinan tertinggi di perusahaan otomotif, saya bisa membuat kegiatan banyak untuk masyarakat. Kadang orang bertanya, kenapa saya lakukan itu semua? Saya selalu mengatakan sama teman-teman, keluarga kami selalu, papa saya, mama saya, selalu mengingatkan kami untuk membantu sesamanya. Tidak harus dengan ada uang, bisa dengan tenaga. Dan sisi saya juga selalu dengan bermodalkan didikan keluarga. Dan saya yakini, agama apapun, setiap nikmat yang kita peroleh ada nikmat orang di dalam itu. Maka saya banyak kecimpung dalam organisasi sosial. Suatu hari saya didatangi oleh teman saya, Bapak Dr. Sofian Tan dan Bapak Budiman Adabdab. Tapi terus terang, saya menjawab dengan Pak Sofian Tan dan Budiman Adabdab, saya belum pernah termimpi untuk menjadi politikus. Dan hubungin saya terus berulang beberapa kali dan cerita yang cukup lama, berapa jam di handphone. Saya bilang, baiklah, saya akan tanya sama keluarga saya dulu, yaitu istri saya dan anak saya. Karena saya yakini kalau saya masuk ke dunia politik, mungkin kebebasan keluarga saya akan terganggu, waktu keluarga saya akan terganggu. Tapi ini saya nggak berani ceritakan sama istri dan anak saya. Kalau saya ceritakan yang sebenarnya, pasti mereka tidak akan pernah mengizinkan saya untuk ke dunia politik. Prinsip hidup saya, profesional, berani, dan bersih, saya terapkan. Dan betul-betul saya terapkan di keluarga saya, di saat saya bekerja sebagai profesional, dan di partai politik. Sampai juga ke dewan, bahwa profesional itu harus memiliki data yang benar. Berani itu kena kebenaran. Supaya dapat didukung, kita harus bersih. Maka saya rasa, saya tetap punya prinsip. Profesional, berani, dan bersih. Filosofi saya adalah, sang bambu lahir itu memiliki karakter. Berkelompok, kuat, memiliki generasi terus bertumbuh, besar, dan mengganti generasi bambu berikutnya. Sang bambu tidak akan goncang, akan rubuh walaupun gempa bumi, badai, mati kena banjir, mati kena kekeringan, panas, dan sang bambu terus berjuang menghadapi segala rintangan, cobaan, gangguan. Melihat di dalam perjuangan politik, mungkin banyak hal yang harus kita pertaruhkan. Nah, maka saya tidak pernah merasa gentar menghadapi situasi apapun. Tapi mudah-mudahan, bukan muka saya serem, tapi permasalahan preman itu tidak pernah saya mundur menghadap. Dan saya yakin bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya. Duduk di politik, saya dipercayakan oleh partai menjadi ketua komisi. Saya tidak tahu apakah ada perintah Tuhan dalam pimpinan saya, tapi partai bisa mempercayakan saya selaku ketua komisi E DPRD Sumatera Utara. Dan terus terang saya tolak jabatan itu. Tapi Pak Budiman Adabdab, saya bilang sama beliau, saya akan bekerja yang terbaik dan backup saya kalau saya masih kurang pandai. Dan kami satu komisi berdua, saya melihat dan termenung apa yang saya dapat selama saya menjadi anggota dewan. Apa sukanya dan apa dukanya. Dan kadang kita lihat bahwa berapa banyak perampokan di jalan, berapa banyak permasalahan hukum, kebakaran, listrik padam,
sebagai anggota dewan, saya tetap berjuang untuk itu. Perjuangan saya tentu mendapat perlawanan daripada pejabat, petugas PLN, preman, penguasa. Saya lawan itu. Kenapa? Negara sudah memberikan wewenang kepada saya, kepada semua anggota dewan yang ada di DPRD provinsi sana untuk mewakili rakyatnya dalam hal penindakan dan pengawasan. Maka saya bekerja untuk itu. Apabila perjuangan itu berhasil, saya bangga. Apabila gagal, saya yang duluan sakit, saya yang duluan menangis, dan saya duluan berteriak. Tapi saya sadari bahwa di dalam politik ini banyak pengorbanan. Mungkin ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang yang bisa saya bantu dengan mengorbankan keempat darah daging dan istri saya yang terbaik. Maka saya katakan bahwa istri saya itu adalah seorang yang luar biasa, mengerti tentang saya, mengerti tentang perjuangan suaminya, mengerti tentang posisi suaminya. Banyak orang berpikir sebagai anggota dewan bisa menikmati dan punya kuasa. Tapi yang sangat beruntung pada diri saya, tidak menuntut hal, dan bahkan saya menjalankan politik dan membantu rakyat ini menggunakan uang daripada usaha istri saya. Jujur, saya harus berani mengatakan bahwa belum pernah saya membawa uang politik ini untuk kembali ke rumah. Belum pernah saya membawa gaji untuk pulang ke rumah. Kenikmatan dunia politik itu tidak pernah dinikmati oleh keluarga saya di luar nama besar. Apakah sudah cukup perjuangan saya untuk rakyat? Ada satu dukungan yang datang untuk saya mencalon kembali. Tapi ada satu sisi yang mengatakan, Dad, sudah cukup kamu berjuang untuk rakyat. Dad, kami masih butuh kuliah. Dad, kadang kami merasa tidak tenang. Hal itu harus saya ambil keputusan. Satu sisi, partai mendorong saya dan harus maju. Satu sisi, partai memberikan tempat posisi yang sangat emas, yaitu nomor urut 1. Satu sisi, bahwa perjuangan masih belum selesai untuk masyarakat Kota Medan dan masyarakat Sumatera Utara. Saya sangat berharap suatu hari ada saudara-saudaraku yang tercinta untuk dapat berjuang sama seperti yang saya lakukan. Karena ini sudah amanat undang-undang. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia. Kita dibesarkan di Indonesia. Dan kita juga suatu hari meninggal di Indonesia. Dan kita harus berbuat untuk Indonesia. Dan kita harus membangun untuk Indonesia. Karena itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Jadi saya sangat mengharap, marilah kita berjuang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya mengambil tekad, harus saya lanjutkan perjuangan ini. Tapi perjuangan ini bisa berhasil apabila didukung oleh semua masyarakat Kota Medan dan masyarakat Sumatera Utara, juga Bapak Ibu semua. Saya, Brilian Mokhtar, dan keluarga besar saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Wan Se Ju Yi, Nian Nian Kuai Le, Nian Nian Yu.